ahad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa سيدنا محمد يا سيدنا محمد السلام عليك الصلاة
Muhammadin khazini rizki wa mintahiyah wa kasrin nukun wa mudha'afatihah wa nuril barakati wa sa'adatihah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin mudhil da'i wa shifa'iyah wa dabil bala wa abatihah wa bastir rizki wa iyadatiyah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil huda salatan tusallimuna biha wa auladana wa amwalana wa jami'al muslimin wa tasiquna biha wa ilmana wa ma'rifatana min yaumina haja ila yaumil jaza. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil barkah salatan tubalikuna biha wa rizqana wa ahmalana wa jam'ana wa auladana. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil qudusis salam. Bismillahil majidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baina insyaallah ab'asul kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa Jala'ul Qatir wa Futuhul Ghaib wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani keberkahan bagi hidup kita, dihilangkannya segala kesusahan, kesalahan dan ketidaknyamanan dalam hidup kita. Mudah-mudahan segala problematika dalam hidup kita dapat kita selesaikan dengan mudah, aman dan nyaman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan dorongan, taufik dan hidayahnya kepada kita untuk tetap istiqomah di jalan lurus kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapat ridho dari Allah dan Rasulnya di dunia, di barzah dan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dalam Futuhul Ghaib, Futuhul Ghaib ada kisah yang lucu nih lah. Nah, kisah Paloy ke Beb. Paloy waktu sekolahan, sekolah SD. Rupanya soal matematika ini lama benar. Paloy ini di depan kelas tidak bisa tidak selesai juga mengerjakan soal matematika. Guru Jadi gurunya, coba pakai otak ya pecahkan soal tuh. Jangan aja asal-asal tulis saja. Oh, mendengar kayak itu Paloy langsung
dihempes-hempasakan kepala paloi ke anu ke papan tulis apa aja gurunya. Man disuruh menyelesaikan pakai otak. Yang kita bicarakan bukan johir ya, hati sampai kepada sir tadi itu problematikanya. Ada Rip. Kawalah merasakan Rasulullah dalam hidup kita sehari-hari, simpan di hati itu sehingga hati kita menjadi lembut adanya. Wa taskunu fil akhirah darussalam mal anbiya wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Orang-orang yang sudah merasakan nur imannya, dia menjalani dalam betul gaib majral aqdar, meniti takdir tanpa mengeluh, tanpa macam-macam, jalankan saja, senang, tertawa, gembira, sakit, hidup, tenang saja, tidak ada putus asa meminta kepada Allah, yang penting berdoa. Kita ini kan kadang-kadang habis berdoa belum lagi mengayakan Allah, doa rezeki sudah jadi dibaca jar, masih aja bina sakit hidup jar. Nah ini kan dosa seperti itu, dosa. Tenang-tenang saja, jangan mengeluh kita atas keadaan-keadaan itu. Teruskan ya, wataskunu fil akhirah, maka Allah menjanjikan kepadamu darussalam, surganya adalah darussalam. Apa itu? Ma'al anbiya wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Kamu akan bersama para nabi-nabi, wasyuhada wassalihin, para syuhada dan solihin. Di dalam Al-Quran itu ada wa may yatillah war rasulahu, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, ma'al ladzina an'amallah, faulaika, mereka itu orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka itulah yang mendapatkan kenikmatan. Jadi kata Allah, orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya itu dia mendapat kenikmatan. Tapi nikmatannya tidak selalu harus materi lah, tidak. Tapi tadi perasaannya yang kita bicarakan itu perasaan, rasa di hati kita, di jiwa kita. Makanan mie aja tiap hari manu mie aja terus. 4 orang akhirnya bini anu mie kan. Lain mie-nya lah. Itu lain mie-nya. Ini memang mie Indomie, mungkin mie super mie makanan. Tapi bahagia beliau, tenang hatinya beliau. Ini kan luar biasa nih. Nah, jadi tidak ada mempersoalkan apapun dalam hidup ini, tidak memprotes Allah. Bil ma'ruf patan amu bil ma'rifah, maka dia mendapatkan nikmat ma'rifah dalamnya, ilmu ulum wal asrar, dan kebahagiaan, kegembiraan. Orang inilah yang mendapatkan darussalam, surganya darussalam, tidak jannatun naim lagi, darus. Wa mayutillah war rasul, siapa yang taat kepada, maka paulaika an'amallah, dia akan mendapatkan yang disebut dengan apa? Nikmat-nikmat Allah. Nikmat yang terbesar itu apa? Lalu Allah menyebut ma'an nabiyina, bersama nabi, wasiddiqin, orang-orang sidik, wasyuhada, orang-orang syuhada, wassolihin, dan orang-orang soleh. Surganya darus salam. Pijawarilah, mereka itulah dalam lingkungan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah jadi ini yang kita telusuri nih. Nah kayak apa hidup ini supaya nanti ketika kita meninggal, kita di titian itu, di posisi yang seperti tadi. Orang-orang seperti demikian. Nah ini agak panjang lah. Orang-orang seperti demikian, dia mewarisi namanya sebagaimana yang terjadi kadang-kadang bertentangan umumlah menurut pendapat orang lain. Misalnya begini, misalnya ya kita memang di dunia ini ada banyak kesalahan. Kita punya teman misalnya, teman kita ini bisnis apa misalnya,
bisnis cat, ternyata dia lebih berhasil daripada bisnis kita. Bisnis kita misalnya jual nasi kuning lah di muka rumah ya kan. Jualan, ternyata teman kita jualan cat lebih berhasil daripada kita. Sudah kita terima kan. Tapi kalau akal modern bagaimana? Berarti harus cat tuh, kamu harus cat juga, dituruti dia berhasil. Manu cat, belum tentu, ternyata setelah kita turuti belum tentu ndak kita seenak teman kita, belum tentu. Apalagi nang apa tuh, nang pakai tingkat-tingkat tuh apa namanya tuh, usaha apa tuh, bisnis apa tuh, nang level-level tuh, marketing level, ya lah. Nah, banyak berapaan, habis-habisan tuh orang, modalnya aja nang iya keluar. Iyalah, kebulik-bulik jadinya, iyalah, kayaknya ndak, macam-macam juga sudah dikerjakan. Terima ndak kita itu? Kita terima. Sudah juga berjualan, bini aja lagi yang tidak dijual. Ya kah? Nah, belum lagi orang iri. Kita ini sakit hidup, kadang diiri orang, dikatakan orang kaya, ini menjadi masalah. Iyalah. Wah, enak aja. Padahal kita rumah diinjami orang, kadang rumah menyewa, tapi kadang penglihat orang, oh kita ini lebih baik dari orang lain. Nah, tapi kita kadang-kadang juga melihat kayak itu juga, rasanya orang tuh baik semuanya daripada kita. Ya kalau lah. Nah, dalam hal duniawi lah, seringkali gangguan dunia inilah yang memukul kita. Yang memukul kita itu. Dalam kitab Haqa'iq Anitasawuf li Syekh Abdul Qadir Isa disebutkan tentang bagaimana pembicaraan Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihi salam. Pernah dengarlah. In kasyafa lil Khidir anasyapinah, tentang perahu. Amma syapinah fil Quran surah Al-Kahfi ayat 79. Amma syapinah pakanat limasakina ya'maluna fil bahri. Beliau menumpangi satu perahu bersama Nabi Musa alaihi salam. Limasakina ya'maluna fil bahri. Perahu itu milik orang-orang miskin yang bekerja mereka fil bahri, di laut, mungkin menyelam, mencari mutiara, mungkin sebagainya lah. Fa'aratu an aibaha wa kana wara'ahum malikun ya'kuju kulla safinatin gosban. Maka kata Nabi Khidir, maka aku ingin membuat cacat di kapal itu sehingga kapal itu menjadi tenggelam sementara waktu. Wara'ahum malikun, karena di belakang mereka itu ada raja. Dalam riwayat nama raja itu adalah Gosim yang penjolim, penganiaya. Yakuju kullu sapinah gosban, yang mereka akan merampok kapal itu. Jadi Nabi Khidir ini beliau menyeberang bersama Nabi Musa. Habis menyeberang dengan Nabi Musa, perahu itu dilubanginya Nabi Khidir. Buntus tenggelam, tapi tenggelamnya di bawah sehingga orang tidak lagi bisa berperahu, banyak orang tidak lagi berperahu. Nabi Musa protes, kenapa kau lakukan itu, hai Nabi Khidir? Dilubangi. Tenang aja Nabi Khidir. Ada 3 pekerjaan Nabi Khidir ditegur oleh Nabi Musa terus. Itu satu tadi tuh, nanti saya jelaskan Nabi Khidir. Perkara kedua terjadi lagi, apa? Wa amal gulam pakana abwahu mu'minina. Kasus yang kedua adalah Nabi Khidir membunuh seorang anak. Pakana abwahu mu'minin, padahal orang tuanya adalah, ujar Nabi Khidir, dalam Al-Quran disebutkan, kisahkan orang tuanya adalah orang yang baik, orang yang saleh. Pakashina ayyurhikahuma tughyan wa kufran, yang dikhawatirkan dia akan memaksa orang tuanya menjadi berbuat jolim dan kesesatan, wa kufran. Fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu
Maka kami, kata Allah, menghendaki apa yang dikehendaki Khidir itu adalah kehendak kami, membunuh si bayi tersebut, dan akan kami gantikan dia minu jakatan wa aqrabar ruhama, dengan anak yang nanti sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Ayo, Nabi Musa ribut. Tenang aja Nabi Khidir, nanti aku kisahkan. Kasus yang ketiga tentang jidar, ada rumah rubuh, hancur, dibangun oleh Nabi Khidir, diperbagus juga. Kenapa dibangun? Tenang aja Nabi Khidir. Ribut pulang Nabi Musa. Andaikan bisa, baik kita membangun rumah ini tidak diupahi orang, baik kita mengambil upah ke kota, ajar Nabi Musa. Kenapa ini tidak diupah orang, kenapa kita bangunkan? Nah, ini kasyaf Nabi Khidir alaihi salam. Lalu habis itu apa? Nah, inilah perpisahan kita aja Nabi Khidir. Tidak bisa lagi dah. Engkau tidak sabar wahai Musa. Engkau tidak sabar. Yang pertama itu apa tadi? Yang pertama melubangi kapal. Kapal itu mau dirampok orang. Daripada dirampok orang, baik dilubangi dulu. Nanti bila perampokan tidak ada lagi baru diangkat. Yang kedua tadi, anak itu dibunuh itu karena Allah memerintahkan kepadaku. Karena anak ini akan menjadikan orang tuanya kafir, padahal orang tuanya adalah orang yang taat. Yang ketiga, kenapa aku memperbaiki rumah? Karena yang meninggal ini orang soleh. Dia meninggalkan harta benda yang sangat berguna di bawah rumahnya ini. Kalau tidak dibangun, nanti anak-anaknya ini tidak mau kembali ke sini lagi. Dia akan kutunjukkan nanti bahwa mereka memiliki harta karun. Oh, ayo boleh kayak sudah aja Nabi Musa, ada bisa lagi aja Nabi Khidir. Apa kisahnya ini? Kita ini seperti Nabi Khidir, sabar saja hidup ini. Ada perbendaharaan yang tidak akan pernah habis selama-lamanya, yaitu perbendaharaan akhirat. Bersabarlah, kesabaran kita, ketenangan kita akan dibalas Allah dengan Darussalam. Darussalam itulah kasyafnya umat Nabi Muhammad SAW. Kita, bila kita bisa melewati jalan ini dengan tenang, bertauhid kepada Allah, dengan tenang percaya, yakin kepada Allah bahwa seluruh kehidupan kita ini di bawah pengawasan Allah, di bawah naungan dan bimbingan Allah. Kita yang kita harap hanyalah ridho Allah. Tidak ada satupun kesalahan sedikit pun Allah dalam membimbing kita. Tidak ada kesalahan sedikit pun Allah dalam memberikan nikmat dan rezeki kepada kita. Tidak ada kesalahan sedikit pun Allah ketika menimpakan kepada kita musibah sekalipun. Tidak ada kesalahan daripada Allah. Yakinlah keadaan itu. Maka seperti kita Nabi Khidir, kasyaf terhadap yang akan datang, karena balasannya tidak lain adalah kita akan bersama dengan Nabi SAW, ma'an Nabi wasidikin, orang-orang sidik, wasyuhada wassalihin, tidak lain di dalam Darussalam. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bermakna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.